Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Brother Taufik. Apa hal yang pertama yang Brother lakukan saat mau menghadapi tes ujian masuk ke SMA unggulan CT Arsa Foundation? Pertanyaan mana nih? Bentar. Pertanyaannya di private ke saya. Oh, di private. Oke, apa tadi pertanyaan tadi? Apa? Oke, pertanyaannya apa hal pertama yang Brother lakukan saat mau menghadapi tes ujian masuk SMA CTF? Wah, ini kayaknya salah ditanyain sih. Karena saya ngerasa tuh, saya masuk CTF tuh miracle aja gitu. Nggak pinter soalnya. Beneran, saya nggak pinter. Jadi nggak ada persiapan apa-apa. Bener, nggak ada persiapan apa-apa. Jadi tuh waktu tahu, kan iya namanya kayak tadi ya, kita orang kampung, terus dulu tuh selembaran CTF tuh datang berupa informasi di mading, dan nggak ada harapan untuk bisa lulus karena nggak tahu sekolah ini gimana juga. Cuman yang akhirnya saya lakuin untuk persiapan itu, ya coba diingat-ingat aja ya materi waktu belajar di SMP, karena ya nggak jauh-jauh pasti dari situ. Tapi yang paling penting adalah relax ya teman-teman. Kita paling penting dari saat ujian tuh relax gitu. Saat jantung berdegup lebih kencang dan pikiran juga akhirnya menutup banyak informasi dalam pikiran kan. Sebenarnya kita sudah punya informasi itu di pikiran kita. Saat kita punya mental block itu atau ngerasa nervous, biasanya informasinya nggak jalan. Udah mau saatnya ujian, usahakan coba setenang mungkin gitu. Usahakan sebaik mungkin untuk ya hadapin aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Gitu kali ini. Oke, tadi Brother sempat nyebutin sedikit nih, kalau misalnya masuk CTF itu salah satu miracle yang Brother dapatkan. Nah, tapi pada akhirnya, apa sih yang membuat Brother yakin untuk masuk ke CTF? Oh, yang buat saya yakin ya, yang buat yakin, alasan pertama mungkin karena tidak ada pilihan hidup lain. Jadi, saya ceritakan. That sounds funny, tapi sebenarnya, saya ceritain. Di sini Badar coba lihat beberapa pertanyaan adik-adik secara umum ya, yang muncul di sini ya, yang muncul di sini. Ada yang bertanya tentang boleh ketemu keluarga atau enggak, pegang HP atau enggak, liburannya kapan, segala macam gitu dan gitu. Badar bukan mau membandingkan kehidupan apa yang Badar jalan dengan kalian. Cuman Badar coba akan merangkum jawaban kalian. Badar tidak akan menjawab, belum akan menjawab tentang kapan pulangnya, boleh bawa HP atau enggak gitu. Badar akan coba menjawab apa yang kemungkinan ada di pikiran kalian, kenapa kalian mempertanyakan itu. Orang tua saya itu sudah meninggal semenjak saya kecil. Jadi ayah saya itu meninggal tahun 2004 waktu tsunami di Aceh. Kemudian ibu saya itu meninggal waktu saya kelas 1 sanawiyah, seminggu setelah saya masuk sanawiyah. Meninggalnya kedua orang tua itu akhirnya tidak ada terfikir saat itu. Dan banyak di antara kami saat itu tidak berpikir kapan kami liburan, kapan kami boleh megang HP gitu. Kenapa Badar coba jawab pertanyaan ini adalah saat itu orang-orang yang tidak memiliki pilihan untuk liburan pulang. Karena kan saya nggak punya rumah ya. Ada keluarga, cuman namanya orang lain kita tetap ngerasa kita kadang ada keterbatasan lah gitu. Nah, kita nggak kepikiran liburan saat itu karena kita pikir yang ada dalam pikiran kita adalah belajar, dan hiburan kita adalah saat kita bareng sama teman-teman gitu. Kita nggak pegang HP juga. Kalaupun memang kita butuh HP, jelas kita biasanya untuk butuh apa, dan wali asrama akan memenuhi itu gitu. Ada liburan ya, setiap semester pulang, lebaran juga pulang, jadi itu tetap boleh pulang. Cuman adik-adik semuanya, yakinlah ketika nanti belajar ke sana itu, insya Allah kalian nggak akan jadi orang udik kok gitu. Kalian nggak akan jadi ketinggalan zaman kok gara-gara jarang megang HP gitu. Maka tadi Badar tanya, emang kalian megang HP itu mau cari apa? CTF itu ada wifi kok nanti. Dan ada waktu untuk membuka laptop juga. Kita tuh kadang megang HP itu seringnya
menemukan informasi yang kita tidak butuhkan kan. Kita buka Instagram berjam-jam misalnya, nge-scroll informasi yang kita sendiri nggak tahu kita mau cari apa gitu. Kemudian waktu itu berlalu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari berlalu sedang judging atau menuduh bahwa yang membutuhkan HP itu sedang mencari hiburan terus, enggak. Saya paham bahwa HP dibutuhkan untuk komunikasi. Tapi pada saat di saat Badar itu di CTF, HP itu memang digunakan untuk komunikasi gitu. Sementara untuk mencari informasi, biasanya kita menggunakan laptop yang disediakan sekolah. Nah, untuk penggunaan HP, entah ya, nggak tahu gimana peraturannya sekarang, cuman untuk penggunaan HP itu kita tuh dibatasin gitu, dibatasin. Dan ketika keluar dari CTF, Badar juga menyadarin, emang kalau dulu nggak dibatasin juga jadi bahaya gitu. Kita bisa ngehubungin orang-orang di kampung dengan ketidakpentingan sebetulnya gitu, nggak terlalu penting, sekedar ngehubungin teman-teman yang bisa dihubungin lain waktu misalnya. Dan ya itu yang terjadi gitulah. Tadi pertanyaannya Melisa apa ya sebelumnya? Bener lupa jadi. Sorry, Meg. Pertanyaan saya, apa sih yang akhirnya membuat brother percaya dan menetapkan pilihan di CTF? Oh ya, oke, sorry, itu pertanyaan. Nah, tadi itu kembali lagi ya, karena saya udah nggak punya kedua orang tua lagi. Kemudian saya juga nggak punya tempat tinggal ya teman-teman, karena saya menumpangkan hidup saya dari kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah itu pindah-pindah terus gitu. Boleh nanti ada acara CTF di Jakarta, kemudian ada menulis surat untuk Pak CT dan Bu Anita. Kebetulan Badar salah satu yang menuliskan surat itu. Teman-teman bisa baca atau lihat nanti videonya nanti ya. Videonya di YouTube tentang latar belakang hidup Badar sebelum CTF. Kenapa akhirnya Badar pilih CTF nih? Saat itu yang terpikir dalam pikiran saya adalah pendidikan yang bisa mengubah hidup. Kalian dikasih uang 10 juta. Apa yang akan kalian lakukan dengan 10 juta itu? Paling beli HP, atau bangun rumah, atau beli laptop, atau bayar hutang keluarga misalnya. Tapi uang itu habis kan. Uang itu habis. Berapa banyak pun uang itu habis gitu. Badar udah pernah megang uang yang dari nggak ada uang sama sekali. Sampai orang yang ibaratkan ya puluhan juta karena tadi berangkat ke Tokyo itu ya. Tapi uang ya uang aja gitu. Tapi pendidikan, kemudian membangun mental, karakter, keinginan untuk selalu berjuang, nggak mudah menyerah, itu nggak akan ada habisnya gitu. Pendidikan itu akan menetap dalam pikiran kalian. Karakter itu akan selalu tertanam di sanubari hati kalian. Sejauh apapun kalian akan pergi nanti. Selama apapun gitu. Nah, 3 tahun yang diberikan CTF itu bukanlah 3 tahun yang kalau misalnya beasiswa biasanya dalam bentuk bantuan. Misalnya kalau dulu zamannya Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya Pak Jokowi itu ada namanya BLT, bantuan langsung tunai, dalam bentuk makanan segala macam gitu. Makanan itu kan habis, bisa menolong orang bisa, betulan bisa. Cuman ketika ada program namanya bidik misi, program biaya bantuan pendidikan, orang-orang yang terbantu itu otaknya itu tuh bisa dipakai untuk menyelamatkan kehidupan keluarga. Kemampuan dia, kecerdasan dia, itu bisa membantu banyak adik-adiknya untuk bisa sekolah lagi. Bahkan sekarang nggak sedikit teman-teman Badar di CTF itu dia sekarang udah punya kerjaan yang wow, luar biasa gitu. Punya mobil, kemudian ada juga yang sudah punya rumah, menikah. Dan ya Badar bilang tadi, ada yang ke beberapa negara itu dengan mudahnya gitu, kayak Badar Rizal tadi itu. Beliau ke beberapa negara itu kayak, ya dulu kita bahkan jangankan ke negara lain ya, ke kota lainnya sulit. Jangan kota lain deh. Membeli barang kayak sarung Wadimor itu sulit banget gitu buat kita. Sampai akhirnya pendidikan itu yang membuat kita pergi jauh dan ya punya banyak hal gitu. Bayangkan kalau Pak CT cuma ngasih uang ke kita. Bayangkan itu dulu, kalau Pak CT cuma ngasih uang ke kita ya uangnya habis gitu. Uangnya kan berbeda-beda habisnya. Ada yang beli HP lah, kosmetik, skincare mungkin ya. Kita nggak tahu entah barang apa lah. Mungkin barang krimbat, setrika, selesai, habis barang. Tapi pendidikan yang diberikan CTF, asrama, kehidupan asrama, kita disuruh stay di situ. Bersedih-sedih, nggak ketemu keluarga,
harus baca buku bareng-bareng sama teman-teman, belajar siang, malam, pagi, disiplin untuk datang ke sekolah. Selesai keluar dari 3 tahun itu, ternyata efeknya sampai sekarang. Itu mungkin saat dimana Badar pikir, aku ke CTF. Wah, benar banget. Saya setuju bahwa pendidikan berarti itu pendidikan yang diberikan oleh Pak Khairul Tanjung merupakan modal yang nggak bakalan habis sampai akhir hayat kita. Benar banget sih. Jadi teman-teman jangan ragu untuk daftar di SMA Unggulan CT Arsa Foundation karena kapan lagi mendapatkan modal yang nggak akan habis dipakai.